saya akan membahas soal pertemuan 17 yang membahas mengenai keputusan taktis. Saya akan mengambil soal contoh kasus dari CV Ogah Langsing, di mana si CV Ogah Langsing ini memproduksi 3 produk sirup diet berperisa, ada anggur, blueberry, dan cherry. Di sini saya sudah membuatkan ya laporan laba rugi segmen dalam ribuan dolar. Di sini pendapatan penjualan untuk anggur 1.800, blueberry 1.600, cherry 210, beban variabelnya yang ini 1.350, 1.000 dan 140, margin kontribusinya sudah ada ya. Yang terkecil memang si cherry. Lalu beban tetap langsungnya sini sudah dikurangi, margin segmennya ini malah si cherry ini defisit 10 dolar. Lalu lihat laba operasinya adalah 250 dolar. Di sini terdapat informasi tambahan, yaitu bahwa si beban tetap langsung ini sudah termasuk si penyusutan. Ini anggur ada 20.000, blueberry 120.000, dan cherry 25.000. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa sih dampak pada laba jika produksi cherry ini dihentikan? Dari laporan laba rugi ini kita bisa lihat bahwa si cherry ini malah memang tidak memberikan margin segmen ya. Maka dampak pada laba jika sirup cherry dihentikan, lihat dulu beban tetap langsung si cherry. Beban tetap langsung si cherry adalah 80.000 dolar. Sebenarnya bebannya kecil. Nah, dikurangi dengan penyusutan. Informasi tambahan ini kan memberitahukan bahwa beban tetap langsungnya ini sudah termasuk penyusutan. Berapa penyusut yang termasuk penyusutannya? 25.000. Maka kurangi 80.000 ini dikurang 25.000 sama dengan 55.000. Margin kontribusi si cherry berapa? 70.000 dolar. 70.000 dolar dikurangi 55.000 yang termasuk penyusutan, maka hasilnya adalah 15.000. Kalau produk cherry ini diberhentikan, maka dampak terhadap laba adalah berkurang atau defisit sebanyak 15.000. Lalu bagaimana? Kan dia punya opsi ya. Kalian silahkan dibuka kembali soal yang sudah saya lampirkan di CV Ogah Langsing. Itu jika produk cherry ya dihentikan, kemungkinan besar 10% pelanggan si blueberry ini pindah. Kenapa? Karena Ogah Langsing ini punya 3 jenis sirup. Dia dianggap lengkap. Jika si cherry dibuang, asumsinya adalah blueberry turun 10%. Cara kalian tahu apakah berpengaruh jika si cherry ini dibuang? Buat kembali laporan laba rugi segmennya. Tapi hanya buat anggur dan blueberry. Nah, si blueberry silahkan dikalikan 90% yang pendapatan jual dan beban variabelnya. Kenapa 90%? Karena kan dia turun 10%. Pelanggan blueberry-nya itu menghilang 10%. Maka pendapatan jual si blueberry di sini bukan 1.600 lagi, tetapi 1.440. Lihat tanda bintang, kita 1.440 dapat dari mana? 90% dikali 1.600. Terus apalagi Bu yang berubah? Yang berubah adalah beban variabel, karena beban variabel ini kan mengikuti dengan variabelnya, mengikuti dengan banyaknya bahan yang dipakai. Lihat beban variabelnya, di sini ada 1.000, kurang dong 10%, jadi 90% kali 1.000 sama dengan 900. Maka si blueberry kurangkan 1.440 dikurang 900. Bu, anggur sama, tidak ada perubahan sampai terakhir di margin segmen 300. Tapi si blueberry yang tadinya margin segmennya 600, berubahlah dia menjadi 240. Totalkan, coba lihat, ditotalkan. Pendapatan jualnya yang tadinya itu adalah 3.610 menjadi 3.240. Beban variabelnya tentu ikut berkurang, 2490 jadi 2250. Sampai ke bawah, kalian kurangkan semua totalnya, dilihat, oh ternyata kalau si cherry-nya diberhentikan, laba operasi hanya 200. Sebelumnya ada si cherry 250, walaupun si cherry ini defisit. Maka dampak apabila produk sirup cherry dihentikan adalah laba operasi berkurang sebanyak 50.000. Bu, 250 dikurang 200 kok 50.000? Kan dalam ribuan dolar, ini kan 250.000, ini 200.000.
250.000 dikurang 200.000 sama dengan 50.000. Maaf, ini harusnya dalam ribuan. Ya, sudah mengerti ya? Jika masih ada pertanyaan, silakan langsung WhatsApp saya saja. Terima kasih.